Sebelum mereka pamit, Pak Ustadz ini sempat bilang, "Yan, selama ini ada yang ngikut di mobilmu. Itu sosok pocong." Tiba-tiba ibunya masuk ke kamarnya Faki dan ibunya langsung bilang, Mas, nang toko ono sopo mas? Di toko ada siapa mas? Itu loh mas, ada siapa?" Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Faki dari Brebes, Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita kali ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Faki. Jadi Faki ini adalah nama samaran karena dari awal ketika Faki mengirimkan cerita ini dia nggak ingin nama-nama asli ini disebutkan. Karena hal ini menyangkut tentang keluarga dan juga beberapa orang yang mungkin nanti akan tersinggung. Nah, cerita ini bermula, Faki ini kan tinggal di Brebes, Jawa Tengah. Dia cerita bahwa di tahun 2008 itu ayahnya Faki ini kita sebut namanya Pak Yan. Jadi Pak Yan ini pekerjaannya adalah sales pestisida. Nah, selama Pak Yan ini menjadi sales, Faki bercerita bahwa kehidupan keluarganya ini pas-pasan. Jadi sehari-hari hanya cukup untuk makan. Tapi selama masa-masa itu Faki dan keluarga tetap bersyukur meskipun keadaan mereka ini serba pas-pasan. Nah, dari tahun 2008 sampai bertahun-tahun kemudian dan puncak-puncaknya di sekitaran tahun 2016, ada satu pengusaha. Beliau ini punya satu usaha, punya satu toko pertanian, di mana di dalamnya ada juga hal-hal yang berhubungan dengan pestisida. Dan beliau ini kenal akrab dengan Pak Yan, karena dari bertahun-tahun Pak Yan selalu nyeles di tempat ini. Sampai kemudian ada perbincangan bahwa seorang pengusaha ini bilang ke Pak Yan bahwa dia mengaku bangkrut dan gak bisa melanjutkan usahanya. Nah, bapak-bapak ini menawarkan usahanya untuk diambil alih oleh Pak Yan dengan beberapa hal yang sudah ditentukan. Artinya nanti ketika Pak Yan sudah mengambil alih usaha ini, dalam beberapa bulan ke depan Pak Yan harus mengembalikan modal yang sudah disepakati itu. Nah, karena Pak Yan ini juga punya pengalaman yang lumayan banyak di bidang pertanian dan juga terutama di bidang pestisida, akhirnya diambil alih lah. Jadi toko ini diambil alih dan mulai dijalankan oleh Pak Yan. Nah, mereka ini menjadikan rumahnya sebagai toko untuk usahanya itu. Jadi di ruang tamu yang semula dijadikan ruang tamu ini dibongkar, dibersihkan, dan dijadikan toko. Nah, ketika Pak Yan menjalankan tokonya ini, Faki mengaku bahwa ekonomi mereka ini mengalami kenaikan yang begitu pesat. Mungkin dikarenakan Pak Yan sendiri ini punya pengalaman yang banyak di bidang pertanian itu. Jadi tokonya laris dan banyak sekali orang yang beli dan mampir di toko Pak Yan itu. Nah, sampai kemudian Pak Yan ini memutuskan untuk beli satu mobil pickup
untuk transportasi dan juga untuk operasional toko. Nah, begitu Pak Yan ini beli mobil, mulailah ada kunjingan-kunjingan dari warga. Jadi banyak sekali gosip-gosip yang didengar oleh Fakih terutama dan juga ibunya, bahwa selama ini ternyata Pak Yan itu memakai pesugihan. Dari situ Fakih ini merasa nggak terima, tapi dia sendiri nggak bisa membela karena dia nggak tahu persis siapa yang menyebarkan gosip ini. Tapi karena semakin lama gosip ini semakin menyebar dan bahkan sampai di desa sebelah. Dari situlah kemudian Fakih ini mengungkapkan hal itu ke ayahnya. Dan waktu itu Pak Yan ini cuma bilang, ya sudahlah, biarin orang mau ngomong apa. Toh juga bapak ini nggak melakukan apa-apa. Seperti yang kalian tahu, bapak ini memulai usaha ini dari nol. Nggak usahlah diurusi urusan-urusan seperti itu. Nah, dari keterangan bapaknya yang menerima dengan legowo, akhirnya Fakih juga bersemangat lagi untuk membantu bapaknya. Nah, puncak-puncaknya waktu itu di tahun 2020. Usaha Pak Yan ini mengalami peningkatan yang sangat drastis sekali, bahkan pada waktu itu Pak Yan memutuskan untuk beli mobil SUV untuk operasional keluarganya. Nah, dari situlah semakin mereka ini punya banyak barang, mereka mengalami peningkatan ekonomi, mulailah banyak yang mengunjingkan tentang keluarga Pak Yan. Nah, pada satu ketika, karena si Fakih ini berencana untuk melanjutkan kuliah di Jogja, jadi waktu itu setiap malam, si Fakih ini belajar. Dia sengaja bangun malam untuk belajar mengulang lagi pelajaran-pelajaran itu untuk tes masuk perguruan tinggi. Nah, di satu malam itu, ada suara seperti petasan yang meledak. Dan meledaknya itu keras sekali, dak. Nah, malam itu karena Fakih tidak pernah mengalami hal semacam itu sebelumnya, jadi dia ini takut dan langsung keluar, dicarilah sumber suara ini dari mana. Begitu dicari, dipastikan lagi, ternyata mereka ini tidak tahu ini suara apa, sampai-sampai satu keluarga ini bangun semua. Dan hal itu terjadi terus-menerus hampir tiap malam. Jadi mereka sudah tahu bahwa ini pasti ada yang neror. Tapi mereka sendiri nggak tahu ini kelakuan siapa. Jadi mereka seolah-olah mengabaikan keluarga Fakih itu. Dan beberapa malam selanjutnya ketika Fakih ini bangun malam, begitu dia mau belajar, lagi-lagi dia mendengar suara ledakan yang benar-benar keras. Dak, sampai-sampai waktu itu dia benar-benar risih. Dan dia ngomong ke bapaknya, Pak, ini gimana kok selalu ada gangguan kayak gini? Coba bapak cari tahu. Akhirnya Pak Yan ini berinisiatif, ya sudah, nanti hari Ahad kita pergi ke rumah temannya bapak yang ada di Cirebon. Nah, jadi Pak Yan ini punya satu teman, seorang ustadz yang punya kelebihan dalam hal-hal seperti ini. Nah, rencananya Pak Yan dan keluarga ini mau silaturahmi ke sana dan mengungkapkan semua permasalahan-permasalahannya itu. Hari itu mereka pun berangkat, jadi satu keluarga ini berangkat, Pak Yan dan istrinya, Fakih dan juga adiknya perempuan. Mereka berangkat naik mobil itu. Nah, begitu pertama kali masuk mobil SUV-nya itu yang terbilang baru, mereka ini mencium bau bangkai. Dan bau bangkai ini seperti bau bangkai tikus. Nah, karena baunya ini mengganggu yang sangat luar biasa, akhirnya mereka pun turun. Pak Yan bilang ke Fakih, coba kamu cari di mana itu kalau ada bangkai tikus, coba kamu beritahu bapak. Akhirnya ketika Fakih turun, dicarilah. Sambil mencari, Fakih ini sambil berpikir, ini kan mobil baru. Kenapa kok sampai tiba-tiba ada bau bangkai tikus? Dan baunya benar-benar menyengat. Begitu dicari sampai bahwa dicari sumber baunya ini dari mana. Ternyata si Fakih nggak menemukan bangkai tikus itu. Mereka pun masuk lagi. Dan begitu masuk, bau bangkai tikus ini belum juga hilang. Nah, akhirnya si Pak Yan bilang, ya sudahlah, dibuka aja jendelanya. Jadi sepanjang perjalanan selama mereka ada di desa ini, bau bangkai tikus ini benar-benar menyengat. Dan hal itu terjadi selama sampai mereka ini sampai di Cirebon. Begitu sampai di Cirebon, mereka menuju ke rumah teman ayahnya itu. Ada seorang bapak-bapak yang beliau ini bisa dikatakan seorang ustadz. Dan Pak Yan bilang bahwa temannya ini punya kelebihan atau kemampuan dengan hal-hal yang semacam ini. Nah, begitu Pak Yan ini sampai, Pak Yan cerita semua. Termasuk si Fakih ini cerita bahwa hampir tiap malam selalu ada gangguan-gangguan seperti ledakan. Dan banyak sekali
gangguan-gangguan itu sering terjadi. Nah, puncak-puncaknya mereka cerita bahwa di mobil mereka ini yang terbilang baru, mereka semua ini mencium bau bangkai tikus. Sampai akhirnya seorang ustadz ini bilang ke Pak Yan, "Yan, usahamu ini ada yang nutup. Usahamu ini jelas ada yang nutup." Dari situlah ketika mereka berdoa, Pak Ustadz ini ngambil air dalam baskom dan dibacakan sesuatu, kemudian ditiupkanlah air ini, dan air tersebut diciprat-cipratkan ke mobil. Begitu si Ustadz ini nyiprat-nyipratkan air, pandangan Ustadz ini langsung mengarah ke bangku belakang. Dari situlah Ustadz ini sempat terdiam sejenak dan kemudian melanjutkan lagi. Gak lama setelah itu Ustadz ini pun kembali duduk dan mereka ngobrol seperti biasa. Sebelum mereka pamit, Pak Ustadz ini sempat bilang, "Yan, selama ini ada yang ngikut di mobilmu. Itu sosok pocong. Pocongnya ini wajahnya hancur sekali dan dari situlah bau busuk itu berasal." Lah, Fakih ini pun langsung benar-benar heran. Karena ternyata bau bangkai tikus itu ternyata bau dari pocong yang sengaja diletakkan oleh orang yang nggak suka dengan Pak Yan. Nah, setelah diciprat-cipratkan itu, Pak Ustadz mengaku bahwa sosok pocong ini sudah nggak ada lagi. Dan ternyata benar, begitu mereka pamit mau pulang, ketika mereka masuk mobil, mereka sudah nggak mencium lagi bau bangkai tikus itu. Akhirnya mereka pun pulang. Nah, setelah pulang, ternyata gangguan-gangguan itu nggak berhenti sampai di situ. Ada satu kejadian ketika itu ibunya Fakih ini sholat duhur. Dan pada saat sholat duhur, ketika di rokaat ketiga, di pojok mata bagian kanan ini, si ibunya ini melihat ada sosok pocong yang berdiri ngawasi. Nah, karena posisi ibunya ini masih sholat, beliau melanjutkan sholat. Sampai kemudian salam, ternyata sosok pocong ini nggak ada lagi. Nah, setelah kejadian itu, ibunya cerita ke Fakih. Ibunya cerita bahwa ketika ibunya sholat ini, ada sosok pocong yang benar-benar mengawasi, dan itu persis di samping ibunya. Nah, hari-hari kemudian, ada sales yang datang ke toko Pak Yan, dan si sales ini sempat bilang ke beberapa karyawannya Pak Yan. Beliau bilang bahwa toko Pak Yan ini sengaja ada yang nutup, dan energinya ini luar biasa. Dari situlah karyawan dari Pak Yan ini menyampaikan ke Pak Yan, dan di samping itu juga berdasarkan dari cerita ibunya bahwa ada sosok pocong. Dari situlah kemudian Pak Yan ini memutuskan untuk mengajak seluruh keluarga ini berziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Nah, begitu mereka di sana, mereka berziarah seperti biasa, dan gak lama setelah itu mereka pun kembali pulang. Begitu mereka pulang, ternyata gangguan-gangguan ini belum berhenti. Fakih mengaku bahwa setiap malam dia masih mendengar suara ledakan yang benar-benar keras, dan itu membuat Fakih ini terganggu. Nah, begitupun juga ibunya. Ibunya Fakih ini selalu ditampaki sosok pocong, dan sosok pocong ini selalu hadir ketika ibunya sholat, karena ibunya selalu sholat di ruang tengah, dan di bagian kanan tempat sholat itu ada kamar. Padahal kamar ini selalu tertutup, tapi ketika ibunya ini sholat, kamar ini seolah-olah terbuka. Dan sosok pocong ini selalu berdiri persis di bagian pintu itu dan selalu mengawasi ibunya. Nah, karena gangguan-gangguan ini belum berhenti, akhirnya Pak Jan ini pun mengajak keluarga untuk rekreasi menuju ke Cirebon untuk menghilangkan stres dan lain sebagainya. Mereka pun berangkat menuju ke Cirebon, dan pada waktu itu karena hari Jumat, jadi Fakih dan ayahnya ini mereka sholat Jumat, sedangkan ibunya Fakih dan juga adiknya yang perempuan itu menuju ke Keraton Cirebon. Ketika ibunya Fakih ini beli tiket untuk masuk ke Keraton Cirebon itu, si petugas ini bilang, "Bu, monggo silakan, sudah ditunggu Ibu Ratu di dalam." Nah, awalnya ibunya Fakih ini bingung, "Ibu Ratu, perasaan saya nggak kenal." "Sudah, nggak apa-apa, ditunggu di dalam sama Ibu Ratu." Nah, ibunya Fakih ini pun masuk ke dalam. Ternyata di sana ini sudah ditunggu Ibu Ratu. Nah, karena ibunya Fakih ini merasa kikuk, merasa panik,
Pada saat itu ketika pertama kali bertemu dengan Ibu Ratu dari Keraton Cirebon ini, Ibu Ratu mempersilahkan ibunya Faki duduk. Nah, awalnya mereka ini ngobrol seperti biasa, dari mana? Oh, kami dari Brebes. Sampai akhirnya pembicaraan ini berlanjut ke tokonya Pak Ian. Ibunya Faki pun cerita bahwa toko kami ini mengalami banyak masalah akhir-akhir ini. Makanya kami ini sering rekreasi untuk menghilangkan penat, menghilangkan stres, dan sekalian cari inspirasi-inspirasi baru. Dari situlah Ibu Ratu bilang, ya sudah, insya Allah hari Ahad besok kami berkunjung ke sana ya. Nanti saya bawa Ustadz, Bu. Sudah, enggak apa-apa, insya Allah nanti masalah ini segera selesai. Nah, karena senang mendengar pernyataan dari Ibu Ratu, akhirnya ibunya Faki ini pun pamit pulang. Dan nggak lama kemudian Faki dan Pak Ian keluar dari masjid. Mereka pun sempat makan sebentar di sana. Nggak lama setelah itu mereka pun pulang. Lah begitu di dalam mobil inilah ibunya Faki cerita bahwa tadi ketika Faki dan Pak Ian ini sholat, ibunya Faki ini diundang masuk dan bertemu dengan Ibu Ratu. Nah, mendengar hal itu, Pak Ian ini agak nggak percaya, kok bisa kamu itu tiba-tiba diundang masuk sama Ibu Ratu, wong kamu nggak kenal. Akhirnya ibunya Faki sempat bilang, iya Pak, bahkan Ibu Ratu ini bilang insya Allah Ahad besok ini Ibu Ratu mau berkunjung ke rumah kita dan sekalian Ibu Ratu mau bawa Ustadz. Nah, ternyata benar, pada saat hari Ahad itu ada satu mobil yang datang dan ternyata di dalam mobil ini turun Ibu Ratu dan juga satu perempuan lagi yang ternyata perempuan ini adalah sepupu dari Ibu Ratu dan yang satunya lagi adalah Ustadz yang dimaksud. Dan laki-laki satunya lagi adalah anak si Pak Ustadz ini. Kita sebut namanya Pak Ustadz Yono. Jadi Pak Ustadz Yono ini dipersilakan masuk dan mereka ngobrol awalnya. Sampai kemudian sekitar jam 11 siang, barulah Pak Ustadz ini jalan-jalan. Beliau melihat sekeliling rumah dan sampai di toko tersebut. Gak lama setelah itu Pak Ustadz ini mengeluarkan botol dan membacakan doa. Gak lama kemudian memasukkan sesuatu di botol tersebut. Nah, pengakuan dari Ustadz ini, makhluk-makhluk jahat yang sengaja ditempatkan di sini oleh orang-orang yang gak suka dengan Pak Ian, ini sudah diambil semua oleh Pak Ustadz ini dan dimasukkan ke botol tersebut. Nah, setelah kejadian itu, Faki ini awalnya agak ragu juga. Kok kayaknya nggak masuk akal. Tapi karena beliau Ustadz, akhirnya Faki ini tetap dia berdiam diri. Dia tetap menjamu Ibu Ratu ini dengan sebagaimana mestinya. Nggak lama setelah itu, begitu Ibu Ratu ini pamit mau pulang, Ibu Ratu itu tiba-tiba noleh ke arah ibunya Faki. Dan Bu Ratu bilang, jangan lupa, di rumah ini harus banyak zikir. Dan perbanyak sholawat-sholawat kepada Kanjeng Nabi. Dan jangan lupa mendekatkan diri pada Allah. Jangan lupa. Nah, ibunya Faki dan semua yang ada di sana mengiyakan. Dan gak lama setelah itu, Ibu Ratu ini pun pulang. Nah, di hari Senin, Pak Ian kembali buka toko. Memang pada waktu itu, Pak Ian mengaku bahwa tokonya ini gak seramai seperti sebelum-sebelumnya. Tapi keesokan harinya, toko ini ternyata kembali normal. Jadi banyak sekali pembeli-pembeli yang datang. Dan Pak Ian merasa bahwa tokonya kembali normal. Kejadian itu berlalu sampai 2 minggu. Jadi selama 2 minggu ini toko kembali normal dan bahkan ramai. Padahal sebelum-sebelumnya ketika banyak sekali gangguan, Pak Ian mengaku bahwa tokonya ini benar-benar sepi. Dan bahkan yang datang ini jarang. Nah, pada hari itu ketika tokonya sudah kembali ramai, ibunya Faki ini berniat menuju ke Keraton Cirebon lagi untuk silaturahmi dan juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ratu. Waktu itu Pak Ian ini nggak ikut. Jadi mereka berangkat, ibunya Faki dan juga adiknya berangkat menuju ke Cirebon dan bertamu ke rumah Ibu Ratu. Pada waktu ke sana, beliau mengungkapkan semua bahwa tokonya ini kembali ramai dan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ratu. Ibu Ratu sempat bilang bahwa semua ini karena Allah juga. Jadi kami ini cuma perantara. Dan di akhir perbincangan ini, Ibu Ratu menyerahkan satu buah tasbih yang ada kepala naganya di situ dan baunya harum sekali. Itu diserahkan kepada ibunya Faki dan mereka pun pamit pulang. Nah, setelah kejadian itu, toko ini buka seperti biasa. Tapi lama-kelamaan, mulailah banyak keanehan-keanehan.
Nah, pada satu malam ketika Fakih ini bangun mau belajar, tiba-tiba dia juga mendengar ada suara ledakan yang benar-benar keras seperti itu lagi. Nah, dari situ Fakih sudah mulai merasa nggak nyaman. Ternyata beberapa hari kemudian, Fakih ini dibangunkan ibunya. Tiba-tiba ibunya masuk ke kamarnya Fakih dan ibunya langsung bilang, Mas, nang toko ono sopo mas? Di toko ada siapa mas? Itu loh mas, ada siapa? Lah begitu Fakih bangun, kenapa bu? Itu loh mas, di toko ada siapa itu mas? Ada siapa? Lah Fakih pun langsung masuk ke toko. Begitu Fakih ini masuk, ternyata nggak ada siapa-siapa. Lampu dinyalakan oleh Fakih, dan Fakih pun langsung berniat membacakan Al-Quran di situ. Begitu Fakih baca Al-Quran, ternyata banyak sekali gangguan-gangguan. Seolah-olah banyak sekali mata yang memandang ke arah Fakih. Dan Fakih itu merasa diperhatikan oleh sosok-sosok besar. Tapi begitu Fakih ini noleh, sosok ini nggak kelihatan lagi. Tapi Fakih terus membaca Quran. Di dalam toko itu Fakih membaca Quran, dan gak lama kemudian Fakih pun menutup Quran. Dia pun bilang ke ibunya, ibu tadi dilihatin apa? Lah ibu ini tadi mau sholat. Karena sholat ini ada di ruang keluarga dan bisa melihat ke arah toko, ibunya ini melihat bahwa ada sosok tinggi besar yang seolah-olah jalan di areal toko itu, mondar-mandir di dalam toko itu. Sampai ibunya ini benar-benar takut dan akhirnya sampai membangunkan Fakih. Ya sudah bu, ibu coba hubungi Pak Ustadz itu yang pernah dibawa Ibu Ratu ke sini. Barangkali Ustadz bisa bantu. Mulailah dihubungi Ustadz ini, ternyata Ustadz tersebut rumahnya ada di daerah Tegal. Nah, pada hari yang disepakati, mereka pun menuju ke rumah Pak Ustadz. Begitu mereka datang, diungkapkanlah semua kejadian-kejadian yang mereka alami. Dan Pak Ustadz ini bilang, ini jelas yang mengganggu ibu ini nggak main-main. Wong pada saat itu saya ke sana sudah bersih. Ternyata dikirim lagi barang yang semacam itu dan kayaknya ini lebih besar. Nah, perbincangan ini sampai sekitar jam 7 malam. Akhirnya Pak Ustadz ngajak mereka untuk sholat isya berjamaah. Selesai sholat isya berjamaah, si Fakih ini dipanggil oleh Ustadz tersebut. Mas, sini mas, ikut saya sebentar. Fakih diajak menuju ke satu ruangan dan Pak Ustadz ini menjelaskan ke Fakih, Mas nanti bisa bantu keluarganya ya. Nanti saya ajari amalan-amalan tertentu, nanti Mas amalkan. Dan insya Allah nanti setelah ini, saya akan buka mata batin Mas, supaya Mas bisa melihat apa yang terjadi di sana. Iya Pak Ustadz, waktu itu Fakih ini nurut. Disuruh membaca beberapa dzikir dan bersolawat kepada Kanjeng Nabi, dan gak lama kemudian mata Fakih ini ditutup, dan Pak Ustadz ini megang di atas kepalanya Fakih, membacakan sesuatu. Gak lama setelah itu Fakih pun disuruh membuka mata. Nah setelah itu Pak Ustadz ini keluar dari kamar dan masuk lagi bawa seperti semacam cemeti atau semacam pecut. Pecut ini nggak terlalu besar, ukurannya nggak terlalu besar dan diperlihatkan ke Fakih. Waktu itu Fakih sempat tanya, ini apa Pak Ustadz? Cemeti ini memang secara dohir terlihat seperti cemeti biasa mas. Tapi kalau mas melihat dengan mata batin, cemeti ini nantinya akan saya gunakan sebagai senjata untuk menghancurkan mereka. Akhirnya Pak Ustadz ini kembali lagi menutup mata Fakih. Dan dari situlah Fakih ini tiba-tiba berada persis di depan rumahnya. Jadi Fakih ini melihat persis, dia melihat tokonya. Dan gak lama kemudian, Fakih ini melihat ternyata di depan tokonya ini ada sosok makhluk tinggi besar. Dia berdiri persis di depan tokonya Fakih. Dan gak lama setelah itu ternyata dia melihat sosok Pak Ustadz bawa cemeti. Dan ternyata cemetinya ini yang dilihat oleh Fakih. Cemetinya ini benar-benar terbakar. Dan inilah yang dicambukkan kedua sosok makhluk ini. Begitu dicambuk dan sosok makhluk ini merasa kesakitan luar biasa. Dan sampai kemudian sosok makhluk tinggi besar ini mengungkapkan rasa kesakitannya pada Ustadz tersebut. Gak lama setelah itu, barulah Fakih ini tersadar kembali. Begitu dia sadar, ternyata masih ada di rumah Ustadz tersebut. Dari situlah Fakih mulai tanya, Pak Ustadz, saya kok tiba-tiba tadi ada di rumah saya ngelihat toko ayah saya. Lah Pak Ustadz ini menjelaskan, ya itulah tadi, setelah saya membuka mata batin Mas dengan izin Allah, Mas ini bisa melihat situasi yang saya alami juga. Jadi makhluk itu benar-benar saya cambuk dengan alat ini, dengan senjata ini. Lah setelah Fakih
mengalami hal semacam itu, akhirnya Fakih dan keluarga pamit pulang. Dan waktu itu Pak Ustadz kembali berpesan, Mas, ingat pesan saya, jangan lepas zikir, jangan lepas sholawat, terus mendekatkan diri pada Allah, dan insya Allah Mas sudah terlatih membuka mata batinnya. Pergunakan dengan baik untuk membantu keluarga jenengan. Ketika mereka kembali pulang, toko ini masih buka seperti biasa, tapi nggak ramai seperti sebelum-sebelumnya. Jadi, mereka pun beraktivitas seperti biasa, dan sampai pada satu ketika, ibunya Fakih ini mengalami banyak sekali gangguan. Ketika ibunya ada di ruang keluarga, tiba-tiba ibunya ini teriak-teriak sendiri dan manggil Fakih, Mas, itu ada siapa Mas di toko Mas? Nah, hal seperti itu diungkapkan ibunya lagi. Sampai Fakih kemudian dia berdiam diri di dalam ruangan. Setelah Fakih melaksanakan sholat, Fakih pun mencoba membuka mata batinnya. Dan tiba-tiba dia melihat di depan tokonya persis, ada yang berdiri sosok tinggi hitam. Dan gak lama setelah itu Fakih pun masuk ke dalam rumah. Ternyata di dalam rumah ini gak kalah serem. Dia melihat sosok pocong yang berdiri dengan wajah yang hancur. Dan pocong ini matanya menatap tajam ke Fakih, seolah-olah marah. Gak lama setelah itu Fakih melihat ke arah kanan, ada sosok kuntilanak. Dan di depan Fakih persis, ada sosok perempuan. Perempuan ini seperti nempel di dinding. Rambutnya acak-acakan, dan dia melotot ke arah Fakih. Nah, waktu itu Fakih ini nggak tahu ini makhluk apa. Yang Fakih ingat waktu itu, sosoknya ini perempuan, dan dia ini melekat di dinding, dan dia jalan seperti membelakangi dinding. Dari situlah Fakih mengingat kembali ajaran dari ustadz tersebut. Dia membacakan doa-doa, dan sampai kemudian makhluk ini seperti kesakitan. Nah, setelah makhluk-makhluk ini kesakitan, tiba-tiba mereka itu menghilang. Nah, setelah kejadian itu, Fakih pun membuka mata, ternyata dia masih ada di rumah. Dia pun akhirnya bilang lagi ke ustadz tersebut. Nah, begitu ustadz ini datang di rumah Fakih, beliau pun mulai membaca-bacakan doa. Nah, pada saat itu si ustadz ini bilang ke Fakih, Mas, coba sampean masuk juga, ikut saya, bantu saya. Nah, Fakih paham apa yang dimaksud ustadz tersebut, jadi Fakih pun memejamkan mata. Dan pada waktu itu Fakih mulai membaca doa. Dia berzikir dan bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Gak lama setelah itu tiba-tiba Fakih ini berada di ruangan yang benar-benar gelap. Fakih melihat ustadz itu bawa satu cambuk dengan ukuran yang besar. Dan ustadz ini seperti mencambukkan api kepada makhluk-makhluk yang ada di sana. Dan makhluk-makhluk ini merasa kesakitan semua. Nah, gak lama kemudian Fakih itu melihat ada sosok orang yang tidur. Dia melihat, loh, orang ini kok kayak tetanggaku sendiri. Yang rumah orang ini letaknya ada di dekat rumah neneknya. Tapi dengan kejadian itu, Pak Ustadz ini mendekati orang yang lagi tidur itu, dan dicambukkanlah cambuknya kepada orang yang lagi tidur ini. Begitu setelah dicambuk, orang ini merasa kesakitan. Nah, pada saat orang ini kesakitan, Pak Ustadz ini mencambukkan lagi cambuknya ke punggung orang tersebut, dan orang ini merasa kesakitan. Sampai kemudian dia minta ampun ke Ustadz tersebut. Gak lama setelah itu, Fakih pun kembali sadar. Dia buka mata, Pak Ustadz, saya tadi lihat Pak Ustadz bawa cemeti yang besar sekali dan seperti api. Terus Pak Ustadz mencambukkan ke makhluk-makhluk yang ada di sana. Ustadz ini pun cerita, iya, makhluk itulah yang dikirimkan oleh orang yang gak suka sama Bapak jenengan. Dan makhluk ini yang sudah saya bunuh. Terus Fakih tanya lagi, loh Pak, tadi saya lihat ada tetangga saya yang lagi tidur. Itu rumahnya persis di dekat rumah nenek saya. Kenapa kok Bapak cambuk orang tersebut? Pak Ustadz ini pun diam. Nah, karena Fakih penasaran, Pak Ustadz, memangnya beliau pelakunya? Akhirnya Pak Ustadz bilang ke Fakih, Mas, tolong jangan bilang ke Bapak, jangan bilang ke keluarga jenengan bahwa beliau itu pelakunya. Sampai nggak boleh dendam, meskipun sampean sudah tahu beliau pelakunya. Nah, Fakih ini sempat marah, karena ternyata orang tersebut ini biasa belanja ke tokonya Pak Yan. Dan Fakih juga merasa heran bahwa ternyata orang ini pelakunya. Nah, setelah kejadian itu, Pak Ustadz sekali lagi menyampaikan ke Fakih, Mas, jangan dendam sama bapak tersebut. Dia sudah saya kasih pelajaran. Sudahlah, ikhlaskan semua, kembalikan semuanya pada Allah.
Nah, setelah hari itu ternyata keesokan harinya neneknya Fakih ini datang. Begitu neneknya Fakih datang, neneknya cerita bahwa ada tetangganya yang teriak-teriak kencang sekali, dia merasa kesakitan, badannya ini seperti terbakar. Jadi malam itu juga si tetangganya ini dilarikan ke rumah sakit. Nah, karena Fakih ini penasaran, tanyalah Fakih ke neneknya. Loh nek, itu yang kesakitan siapa? Neneknya nyebut, itu Pak Darto. Disitulah Fakih ini merasa, kok bisa tembus ya? Padahal secara logika Fakih merasa ini nggak masuk akal. Nah, setelah kejadian itu akhirnya Fakih diterima di salah satu universitas yang ada di Jogja. Kejadian-kejadian ini pun nggak lagi terjadi di tokonya. Nah, sampai hari ini akhirnya usaha ayahnya kembali lancar dan kembali seperti semula. Dari sinilah Fakih bisa mengambil pelajaran bahwa ketika ada orang yang mendapatkan kebahagiaan, di satu sisi lain tentu ada orang yang juga iri dengan kebahagiaan kita. Nah, dari situlah kita bersama-sama untuk mendekatkan diri pada Allah dan selalu mempunyai rasa syukur yang lebih kepada apa yang sudah kita miliki. Sehingga ketika kita melihat orang lain mendapat rezeki yang lebih atau mendapat kebahagiaan yang lebih, maka sewajarnya kita harus ikut bahagia dengan kebahagiaan orang lain tersebut, bukan sebaliknya. Terima kasih kepada Fakih yang sudah mengirimkan cerita ini. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.